Gusti. Pagi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Pagi hari ini kita masuk dalam doa dulu sebelum mengawali ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Kau memberi kami tubuh yang sehat, jiwa yang sehat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan pimpin setiap acara kebaktian sekolah minggu ini dari awal ke tengah hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kali pujian kita sekolah minggu hari ini, anak-anak ikuti yang di rumah maupun yang di sini, kita nyanyi bersama-sama dengan pujian hati senang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rahayu. Kita pujikan pujian baca kitab suci doa tiap hari. Selamat pagi adik-adik semua yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sekolah minggu online. Pada pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami, kesehatan dan kekuatan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, Rahayu punya cerita. Ada seorang petani, dia mempunyai banyak sekali ayam di kandang-kandang masing-masing. Setiap pagi petani ini memberi makan ayam tersebut. Dia sangat menyayangi ayam-ayamnya. Tetapi suatu ketika kandang Pak Tani ini terbakar. Jadi semua ayamnya itu hangus. Tetapi anehnya adik-adik, pada waktu petani ini melihat-lihat, mengorek-ngorek apakah masih ada ayam-ayam yang hidup, dia menemukan dan dia mendengar ada ayam yang bersuara cik 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 cik. Ternyata ada anak-anak ayam yang masih hidup. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, pada waktu kebakaran induk ayam itu mendekap anak-anaknya sehingga anak-anak ayam ini selamat, tetapi induk ayam ini mati. Induk ayam ini rela berkorban untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya tetap hidup. Dan ternyata anak-anaknya selamat. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, cerita ini sama dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah rela berkorban bagi kita supaya kita anak-anaknya tetap hidup, dan Tuhan Yesus rela mati bagi setiap kita. Induk ayam tadi pun demikian, dia mati mendekap anak-anaknya supaya anak-anaknya selamat. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu adalah menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa adalah yaitu mati di kayu salib. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus diolok-olok, Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus disalibkan oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Tetapi kita mengingat bahwa itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Pada waktu itu Tuhan Yesus begitu menderita. Dia diolok-olok, dia dihina, dia diberi mahkota duri, kemudian tangannya dipaku, dan hingga dia tidak kuat, salib pun dipikul oleh orang lain, yaitu Simon dari Kirene. Ini menandakan bahwa penderitaan Tuhan Yesus begitu berat. Penderitaan menuju salib itu begitu berat, tetapi Tuhan Yesus dapat melaksanakan tugas tersebut hingga selesai. Pada akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan ketika Tuhan Yesus meninggal, di sana terjadi gempa bumi, gelap gulita, dan tirai bait suci terbelah menjadi dua. Itu tandanya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Para orang-orang yang menyaksikan berkata, memang benar, dia ini orang benar, dia ini orang benar. Tuhan Yesus bukan orang penjahat, Tuhan Yesus bukan orang berdosa, sama seperti penjahat yang disalib di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah orang benar yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita yang seharusnya mendapat hukuman dosa, kita yang seharusnya mendapatkan hukuman maut itu, tetapi Tuhan Yesus menggantikannya, sehingga dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pada akhirnya dia bangkit. Dia begitu mengasihi kita, dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dalam diri kita, dia tidak membuat kita binasa, tetapi dia memberikan jalan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di sana berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu mengasihi dunia, dunia yang sudah hancur, dunia yang sudah rusak, dunia yang penuh dengan dosa. Tuhan mengasihi
dan kita ini orang-orang yang berdosa dikasihi Tuhan, supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita diselamatkan oleh Tuhan dan beroleh hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua itu menjadi berkat bagi kehidupan kami, mengerti akan kasih Tuhan yang besar bagi hidup kami, menyerahkan nyawa bagi kehidupan kami, dan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati. Ini tiba saatnya kita akan mengerjakan aktivitas pagi ini. Anak-anak, kita siapkan kertas 1 lembar ini, kita lipat jadi 2, terus kita gambar telapak tangan kita pada kertas ini, kita gunting. Setelah kita gunting, kita beri di dalamnya ayat hafalan pada hari ini adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Setelah kita tulis, dalamnya boleh kita hiasi dengan berbagai macam hiasan seperti hati, bintang, dan lain-lainnya. Terus luarnya kita beri hiasan macam-macam boleh. Hari ini Bu Ani kasih gambar hati, kita tempel. Setelah itu kita kumpulkan ke guru kelas masing-masing sebagai absensi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.